Ya seperti kita di MC mengatakan hari ini tema kita adalah Tough Mothers karena kita sekalian memperingati Mother's Day. Jadi temanya juga khusus. Lalu acaranya juga dikemas agak berbeda ya daripada persekutuan kita biasanya. Tetapi tetap di dalam nanti ada perbincangan. Kalau ibu-ibu lihat ada kursi 2 di sini. Nanti saya akan coba untuk memandu perbincangan dengan 2 orang tough mothers. Mereka berdua langsung gitu ya. 2 orang tough mothers yang saat ini punya kesempatan untuk membagikan. Karena saya percaya kita semua ini selalu akan diproses oleh Tuhan untuk menjadi tough mothers ya. Jadi bukan cuma kedua narasumber kita hari ini. Dan karena ini pengalaman pertama kami juga duduk di kursi ini, jadi saya sangat berdoa supaya kita semua bisa menangkap pesan-pesan yang penting dari perbincangan kita. Lalu nanti ibu-ibu atau kita semua juga mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung ya kepada narasumber. Jadi bukan cuma saya saja. Silakan untuk bertanya, tapi mungkin tidak bisa terlalu banyak karena waktu kita juga sangat terbatas ya. Baiklah, saya akan memanggil narasumber kita yang pertama sekaligus tamu kita yang dari jauh ya. Saya panggilkan Ibu Gemari. Mari kita kasih supporting Ibu Gemari. Ya, silakan Ibu di sini. Mungkin lebih enak di sini ya Bu ya. Iya. Oke, saya pindah ya Ibu-ibu ya. Oke, silakan duduk Bu Gemari. Panas ini kursinya. Silakan Ibu. Ya, Ibu Gemari terima kasih sudah memberikan waktu ya untuk datang ke Buaran dari Ancol ya Bu ya? Kemayoran. Dari Kemayoran, ya. Jadi Ibu Gemari ini bergereja atau beribadah di pusat ya, melayani juga di sana. Tapi dekat dengan rumah. Rumahnya dekat Buaran pasti ke Buaran ya. Tapi ini benar ya, karena Ibu Gemari ini sebetulnya adalah anggota dari GRII Buaran, ya dulu Matraman. Tapi karena rumahnya kemudian pindah-pindah di Kemayoran sehingga Ibu Gemari dan keluarga beribadah dan melayani di pusat. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu. Ya. Ya, saya perkenalkan sedikit. Tadi Ibu Gemari adalah anggota GRII Buaran. Ibu mempunyai 2 orang putri yang telah beranjak dewasa. Yang pertama Joyce. Sekarang sedang kuliah ya, tahun kedua di Nanyang Academy of Fine Art Singapura. Puji Tuhan ya. Lalu yang bungsu Grant itu masih duduk di bangku 3 SMP di Calvin ya. Jadi itu sebabnya Ibu Gemari masih bertempat tinggal di sana. Mungkin kalau nanti Grant sudah lulus, kita tarik Ibu Gemari pindah dekat-dekat kita. Karena Ibu ini sangat aktif dulu ya di Matraman. Oke, gitu ya Bu ya. Boleh ya. Oke, kemudian suami dari Ibu Gemari adalah Bapak Wiseman ya, Wiseman Hareva. Wiseman, pria yang wise. Dan memang betul, saya sangat mengenal ya Wiseman Hareva, tapi sering dipanggil dengan Pak Wima ya. Nah Pak Wima telah mendahului Ibu Gemari dan putri-putrinya tahun 2023 lebih dulu pergi ke rumah Bapa di surga. Ya, jadi inilah yang kita nanti akan berbincang-bincang bagaimana Ibu mengalami waktu-waktu bersama Pak Wima, khususnya ketika Pak Wima didiagnosa terkena kanker nasofaring. Gitu ya Bu ya, boleh ya. Jadi mungkin agak sedikit kalau nanti harus menangis, kami sudah sediakan. Ya maaf kalau harus mengingat, tetapi ada bagian-bagian yang sangat memberkati kita semua tentunya dalam perjalanan Ibu Gemari. Baik Bu, boleh sedikit menceritakan secara singkat saja sejak kapan Pak Wima didiagnosa penyakit kena kanker nasofaring. Baik, terima kasih. Dinyatakan dokter tepatnya Mei 2011. Dinyatakan kanker nasofaring stadium 4B.
Tanda kutip 4B itu kata dokter-dokter gak lama lagi ya, sebentar. Karena juga saya kebetulan dulu kerjanya sebagai medical representatif yang ketemunya dokter-dokter semua. Dokter THT apalagi, dan itu berhubungan sama THT. Ya. Dokter ada yang bilang, suamimu 1 tahun lagi. Oh gitu dok, oh ya gak apa-apa dok, Tuhan kok yang punya dia gitu. Ya, oke. Lalu itu ya Pak Wima belum mau ikut terapi-terapi, ya harap dimaklum ya, kedokteran. Masih mau ingin yang lain-lain sebelum ke kedokteran. Ya. Gitu Kak. Lalu itu berlangsung berapa lama ya Bu? Kemarin ke surga perginya 2023. Kalau 2011 jadinya 12 tahun ya. Ada sembuh, dinyatakan sehat 2014-2015. Nah perlu diingat lagi Pak Wima pernah berkata, jangan duniawi atau jangan uang aja yang kita pikirkan. Ya, seperti Papa saat ini jadi lupa waktu sakit, ingat Tuhan terus. Waktu sehat lupa, terima terus kerjaan, lembur dan segala macam. Kambuh lagi 2020. Sampai akhirnya Tuhan panggil 2023 kemarin. Ya. Pergumulan yang cukup panjang ya Bu ya. Panjang. Jadi 12 tahun ya. 12 sekitar tahun. 12 tahun ya. Tapi ingat pernah kata Bu Mercy, jadi malu hati kita. Masih receh gak ini kita pergumulannya? Oh. Gak enak kan dengernya. Jadi gak berani ngeluh. Gak berani marah sama Tuhan. Jadi terima, Tuhan pasti punya maksud. Tuhan pasti punya rencana. Oke, ya. Baik Bu. Nah bagaimana menghadapi apakah masa-masa pergumulan waktu memasuki itu, apakah itu ada mungkin sedikit diceritakan membawa perubahan gak di dalam keluarga? Ya pastinya ya. Dulu kan saya kerja, oke, bisa ngerjain semua, cari uang, merasa itu kemampuan diri sendiri. Lupa kalau itu dari Tuhan. Jadi egonya tinggi. Ya, darah Bataknya mengalir, darah Niasnya juga mengalir. Jadi gitu kurang lebih. Nah Tuhan tegur, Tuhan ingatkan untuk boleh lebih intim kepada Tuhan. Dengan pengalaman sakit ini, Pak Wima pernah berkata loh, Mah bersyukur loh, Papa sakit loh, kok bersyukur? Capek loh mama ini Pak, bersyukur. Karena kalau kita tadinya mungkin sehat, punya kerjaan, jabatan, naik gaji, duit banyak, pasti kita sombong. Jauh dari Tuhan, pasti merasa itu kemampuan kita. Tapi dengan sakit ini, Tuhan ingatkan kita untuk lebih terus mau mendekat kepada Tuhan, intim kepada Tuhan, mau terus merendahkan hati kepada Tuhan, bawa anak-anak terutama. Untuk rajin berdoa, rajin baca Alkitab, terus mau bersandar kepada Tuhan. Itu yang terutama. Saya pikir, iya juga ya, benar ya. Jadi bersyukur, Papa sakit, bersyukur. Ya udah, oke. Ya. Jadi penyakit membawa juga ucapan syukur ya. Nah ini satu poin yang penting ya Bu Gemari, terima kasih. Jadi tahun 2011 saya kembali lagi, 2011 itu anak-anak masih kelas berapa ya? Masih kecil ya, saya ingat saya masih belum kecil. Belum sekolah, ya? Joyce baru kelas 1. Makanya ya saya tahu Pak Wima dengan segala kegigihannya pengen sekali sembuh. Pengen sekali sehat, dia selalu kalau ada yang mengunjungi, anak-anak saya masih kecil. Istri saya sekarang sudah gak kerja gitu. Jadi dia ingin sekali sembuh sampai anak-anak pun semangatin papanya. Dulu ikut pola makan sehat. Sampai Grand bilang, Papa minum ini, minum jusnya. Nanti kalau Papa gak minum jusnya ya, gak sembuh. Nanti Grand marah sama Tuhan Yesus. Wah, Grand marah sama Tuhan Yesus. Iya. Begitu ya. Anak kecil yang anak kecil belum, iya. Jadi cukup repot juga ya Bu ya, anak-anak masih kecil. Lalu kemudian Bapak Wima sangat bergantung juga sama Ibu ya ketika itu ya. Dan Ibu harus keluar dari pekerjaan juga. Ya itu saya keluar resign baik-baik dari kantor. Ya. Karena demi untuk menjaga dan mau ingin sekali ngerawat Pak Wima. Karena pikir ini yang penting.
Ya siapa yang gak butuh duit? Butuh banget ya. Apalagi saat-saat sakit seperti itu. Yang kata orang asuransi sehat itu mahal. Sakit apalagi lebih mahal lagi. Ya kan? Tapi waktu itu saya bilang Tuhan pasti pimpin, Tuhan pasti pelihara. Udah sampai sekarang saya gak bekerja. Wow, sampai sekarang Ibu Gemari belum bekerja lagi ya. Oke. Yang saya kenal dari Ibu Gemari adalah beliau ini marketingnya oke banget. Saya tahu banget sukses di dalam pekerjaan marketing. Waktu itu sempat obat ya. Lalu kemudian insurance juga pernah ya Bu ya. Dan itu semuanya sukses. Tetapi kondisi dari Pak Wima mengharuskan Ibu Gemari harus totally berhenti dari pekerjaan. Ya, baik Bu. Nah, yang mau saya tanyakan bagaimana ya Ibu bisa apa yang saya mau tanya, menghadapi pergumulan yang berat ini, bagaimana Ibu bisa mendapatkan hal-hal yang sesuatu nilai-nilai yang baru dari sebelumnya. Jadi apakah ada hal yang diubahkan dalam hal prinsip atau pandangan Ibu setelah melewati atau ketika melewati pergumulan dengan sebelum? Ya, mengucap syukur banyak sekali yang diubahkan oleh Tuhan. Yang tadinya saya gampang marah, yang tadinya saya juga gampang berkata kasar. Tuhan ingatkan lewat Pak Wima untuk boleh lemah lembut. Saya dulu punya prinsip loh, orang baik kita jadi lebih baik. Orang jahat kita jadi lebih jahat dari dia. Oh begitu ya. Pak Wima ingatkan gak boleh rendah hati. Lalu kita juga sebagai istri selalu Pak Wima ingatkan istri tunduklah pada suami. Oke, iya. Baik dalam susah maupun dalam duka. Iya. Dalam susah maupun dalam senang. Senang ya. Oke. Yang penting lagi janji pernikahan dijalankan. Itu pesannya Pak Wima. Janji pernikahan pastinya ibu-ibu yang sudah menikah sudah tahu lah ya. Saat lagi sakit, saat lagi senang, apapun itu. Jadi kita harus benar-benar menjalankan janji nikah yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Ini luar biasa ya. Jadi janji nikah itu benar-benar menjaga kita ya untuk tetap setia gitu ya dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Begitu ya Bu ya? Benar. Ya terima kasih. Nah apa kira-kira hal-hal praktis ya Bu yang mungkin ibu lakukan ya untuk bisa dibagikan kepada ibu-ibu di sini bagaimana ibu bisa kuat melewati masa-masa, karena saya memang cukup tahu Ibu Gemari cukup kenal betul tadi yang dikatakan bahwa aslinya itu cepat marah ya, cepat marah gitu ya, mungkin karena tekanan pekerjaan juga sebagai marketing yang dituntut ya Bu ya. Tetapi saya juga melihat bagaimana Ibu Gemari itu berubah menjadi full smile dan sangat lemah lembut. Nah kira-kira apa hal praktis atau tips yang Ibu bisa bagikan kepada ibu-ibu di sini? Gak enak kalau ngasih tips ya, lebih hal praktis mungkin ya. Lebih banyak senior di sini. Enggak juga Bu. Ya intinya sih saya berharap kita harus selalu rendah hati. Dengan kejadian ini mendewasakan iman kita. Iman saya terlebih. Lalu kita harus mempunyai iman yang terus benar-benar memancarkan sinar kemuliaan kepada Tuhan. Ya bertindaklah dengan lemah lembut, berkata, dan kita perlu ingat melayani itu, melayani untuk siapa? Melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita melayani janganlah untuk mau dilihat manusia. Karena kalau kita berharap sama manusia, kekecewaan yang kita dapat. Benar atau benar ibu-ibu, bapak-bapak? Suaranya kurang kencang. Benar atau benar? Benar. Ya itu. Jadi teruslah berdoa, baca Alkitab. Yang paling penting juga menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, itu poinnya ya. Melakukan atau menghidupi firman Tuhan. Berarti Ibu makin bergaul dengan firman Tuhannya di dalam masa-masa pergumulan itu ya. Anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan ya. Karena itu kekuatannya di situ ya Bu ya. Oke. Nah, biasanya kita nih para ibu ya, kalau ada masalah, biasanya kalau ini
saya contohnya, orang pertama yang saya akan cari adalah suami. Jadi numpahin kalau ada keluh kesah atau apapun. Nah, dalam kondisi Pak Wima seperti sedang sakit yang cukup keras, pastinya ibu juga punya keluh kesah yang harus disampaikan gitu ya. Kira-kira kalau melihat kondisi Pak Wima, apakah ada support system yang lain yang mungkin itu Tuhan sediakan atau yang ibu merasa inilah saya mendapatkan apa ya kesemangat yang baru atau kesegaran baru. Apakah ada support system yang ada di sekitar ibu atau bagaimana, Bu? Selain kepada Tuhan tentunya kan. Oh, selain kepada Tuhan tentunya. Yang paling utama memang Tuhan, tapi mungkin karena suami lagi sakit, apakah ada support system yang lain? Anak-anak sudah mengerti akan keadaan orang tuanya. Mereka sangat mengerti akan situasi untuk kondisi di dalam rumah, juga untuk pergi ke sana kemari ke rumah sakit, bolak-balik, mereka sangat mengerti. Dan juga yang terutama perlu diingat ibu-ibu, komunitas dalam gereja. Oh, oke. Ya, komunitas yang positif tentunya ya. Komunitas itu ya seperti kami dari GRI Buaran, Pak Wima kalau mau apa-apa terapi kayak orang anak kecil maunya lapornya ke Buaran, minta didoakannya ke Buaran. Sampai saya bilang pergilah ke Buaran lagi, mau doain apa lagi gitu kan. Mau kemo ke Buaran, kumpul semua. Oh ya. Tapi itu membuat saya syukurlah suami tetap masih ingat ya. Selain Buaran, Cibubur, karena kita dulu pernah di Cibubur, lalu ke pusat. Dan juga saat ini saya karena dekat dengan rumah, ke PW Kelapa Gading. Oh, oke. Ya. Ada teman-teman Kelapa Gading di sini? Hari ini nggak datang, Dina. Oke. Dina nggak datang. Kalau yang pusat tuh Bang Darius, Kak. Oh iya. Terima kasih untuk hadirannya. Oke. Ya itu perlu komunitas yang positif. Mau komunitas minum kopi, mau komunitas naik sepeda, komunitas kongko juga boleh asal yang positif. Karena itu nanti bisa membantu kita bisa saling sharing, saling melayani, saling bersekutu, saling berbagi juga. Ya. Jadi berarti kalau saya bisa simpulkan gereja itu adalah keluarga yang kedua ya, yang terdekat di mana kita sangat. Karena saya tahu Ibu Gemari pernah cerita ke saya bilang sama anak-anak, jangan menjauhkan diri ya dari gereja. Karena bukan berarti mau memanfaatkan gereja, tidak. Tetapi gereja adalah keluargamu yang kedua. Ketika kamu membutuhkan dan mungkin dari keluarga pertama mungkin lagi sibuk atau dalam pergumulan, maka gereja adalah orang-orang yang pasti akan menolong, pasti akan mensupport. Dan ini dialami oleh Ibu ya. Bagaimana gereja itu menjadi keluarga. Sangat mengucap syukur. Sangat mengucap syukur. Sampai Pak Wima pergi pun semua memperhatikan. Puji Tuhan. Sampai jadinya waktu itu Tuhan bagaimana mengucap syukur lagi. Iya. Bagaimana harus berterima kasih. Tuhanlah membalas kebaikan semua orang-orang yang sudah boleh mensupport kita, mensupport kami. Ya. Terima kasih ya Bu ya, silakan Bu kalau ini. Baik ya, masih ada 2 pertanyaan singkat lagi Bu ya, nggak apa-apa ya Bu. Belum kelar ya. Apakah boleh bagikan adakah janji Tuhan atau ayat dari firman Tuhan yang Ibu pegang, yang itu sangat menguatkan Ibu dan janjinya itu memang Ibu alami? Ya, kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan karena kami yakin Tuhan yang terus menopang, Tuhan terus yang menjaga, Tuhan terus yang memelihara, Tuhan yang memeluk, Tuhan yang menggandeng untuk melewati setiap pergumulan kita. Percayalah karena Allah kita Allah yang hidup, yang mampu, sangat mampu untuk menyelesaikan semua pergumulan hidup kita. Amin. Nanti tinggal kita nggak tahu lagi berkata apa lagi kepada Tuhan. Ya. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena ia yang akan memelihara kamu. Begitu juga ada juga dari selain firman Tuhan ada juga dari beberapa lagu di KRI. Yesuslah segala-galanya, janji Tuhan setia.
pandanglah pada Yesus, momen by momen, masih banyak. Iya. Ya, dengan menyanyikan itu pasti, tapi jangan merasakan lah ya, cukup saya aja yang merasakan, pasti nangis. Oke. Di motor, di mana aja, pasti nangis. Oke. Ya. Dan perlu ya, tetap hidup rendah hati, lalu saya, ya nggak tahu ya, pernah nggak dengar saya, Kak Lili pernah nggak dengar saya, jangan mengeluh. Terlebih jangan mengeluh kepada manusia, mengeluh aja kepada Tuhan. Tuhan yang tahu kok. Belum ngeluh aja juga Tuhan sudah tahu. Iya. Tuhan sudah tahu hati kita, Tuhan bisa tilik hati kita. Pokoknya ke Tuhan aja lah larinya. Ya. Ya. Oke. Puji Tuhan ya, terima kasih. Dan satu lagi ya, penutup nih Bu ya. Setelah selesai Pak Bima kembali ke surga, setelah selesai pergumulan ini, apakah Ibu boleh bagikan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan apa yang Ibu boleh alami setelah selesai ini semua? Banyak sekali kebaikan Tuhan. Di Yang praktis aja ya Bu ya. Yang praktis aja ya. Joyce dapat sponsor itu kebaikan Tuhan banget. Wah. Kami nggak punya duit loh, pergiin Joyce, berangkatkan Joyce ke Singapura. Pak Wiseman itu gigi lagi sakit. Ma, dari rumah sakit nanti kita cari rumah orang itu. Mau ngapain? Bawa proposal ini kita antar. Ya Tuhan, suamiku ini gigih sekali. Gigi mau sembuh, gigi mau cari untuk dana untuk anaknya kuliah. Pulang dari Darmais, ingat banget, siang-siang pergi. Bersyukur ketemu itu rumah, udah bolak-balik itu semua cara Tuhan. Yang kasih tahu siapa? Sapam dekat sekitar situ. Cari rumah siapa Pak? Cari rumah ini, itu loh Pak, rumahnya depan Bapak. Ya Tuhan, ketemu itu dapat rumahnya. Enggak usah bisa disebut ya, maaf ya. Jadi itu, kegigihan itu, puji Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan kasih dana sponsor lewat. Sponsorship, oh, oke. Ya. Puji Tuhan. Singapura bukan murah ya Bapak Ibu ya. Saya enggak pengalaman, tetapi setelah tahu biaya-biayanya, oh Tuhan makasih. Begitu. Nah, lalu ada lagi, kemarin habis selesai Pak Wima dimakamkan. Perusahaan itu juga telepon saya, sekretarisnya. Kantor Pak Bima? Bukan, kantor lain. Oh. Gak boleh disebutin. Oh oke. Telepon ke saya, Bu, adiknya masih ada, masih. Kenapa? Ini manajemen mau juga sponsori adiknya dari SMA sampai ke kuliah. Oh ya Tuhan gitu. Hah? Biayain apa? Uang sekolah dan uang buku. Ya, tahu ibu-ibu malu mau minta apa lagi sama Tuhan. Jadi malu. Ya Tuhan, berkatnya malah gak berhenti. Sampai waktu itu saya nangis. Kuliah, sampai kuliah. Udah mengucap syukur yang tiada terhingga aja. Ya. Lalu satu lagi, Pak Wima kemana? Dimakamkan, San Diego. San Diego tahu kan Ibu, Bapak biayanya gak murah kan? Kami gak punya duit. Waktu Pak Wima sakit, saya sampai berkata, untuk apa uang ini ya? Pengennya saya suami sembuh, saya bawa pulang. Ini kan ya datang teman-teman yang terkasih memberikan support materi. Transfer lah apa, semua saya laporin Pak Wima. Sampai saya waktu itu lagi mau makan, Tuhan untuk apa uang ini ya? Aku gak mau butuh uang ini, aku butuhnya suamiku sehat, aku bawa pulang. Ternyata Tuhan bawa pulangnya ke surga. Udah uang itu pakai untuk semua keperluan sampai ke San Diego. Sebelumnya gak ada duit. Duitnya tipis. Mengertilah kalau orang sakit ya, tipis. Tapi Tuhan sediakan semua. Dan semua terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk semua support doa-doanya kepada kami. Wah luar biasa ya, saya sampai merinding ya. Jadi memang dengan Tuhan itu tidak bisa pakai kalkulator ya. Kalkulatornya harus pakai kalkulator dari Tuhan ya. Jadi terima kasih Bu, saya
melihat ada seperti lagu Pelangi Kasih ya, habis hujan tampak pelangi. Seringkali kita mau lihat pelanginya saja, tetapi pelangi itu muncul setelah hujan. Dan Ibu Gemari telah menikmati semua itu. Dia menerima pergumulan itu dari Tuhan dan dia tidak protes. Saya saksinya juga ya selama 12 tahun. Setiap kali ketemu Bu Gemari, waktu kondisi Pak Wima pun makin memburuk, dia selalu senyum. Saya juga kadang-kadang bingung, kok bisa ya, ini hatinya seperti apa. Makanya saya bilang, Bu, Ibu harus bagikan. Jadi Ibu boleh katakan tadi itu pelangi-pelangi yang Tuhan kasihkan setelah dia melewati hujan itu. Mungkin nanti ada pelangi-pelangi yang lain ya Bu ya, yang nanti kita tidak tahu Tuhan akan kasih apa. Tapi kita pegang janji Tuhan tadi itu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Gemari, Tuhan memberkati. Dan mari kita berikan aplaus kepada Bu Gemari. Terima kasih. Boleh satu tambahan dikit ya? Oh boleh silakan. Waktu kami pernah ribut berdua sama Pak Wima. Pak Wima lari kemana? Ke rumah Kak Lili. Bang Donald tuh. Kita sampai ribut, hampir mau gimana lah. Kak Lilit banyak nasihati saya. Saya banyak belajar juga dari Kak Lilit dan juga Bang Donald. Baik, terima kasih. Makasih ya Bu ya. Ya Bu Gemari udah seperti adik saya ya. Jadi kalau mungkin dia tadi bilang belajar dari kami, sekarang saya belajar dari Ibu Gemari. Jadi tidak ada masalah usia, kita bisa saling belajar ya Bu ya. Dan saya percaya ibu-ibu di sini juga pasti bisa menangkap ada poin-poin penting yang tadi dibagikan oleh Ibu Gemari. Oh ya, saya lupa ya. Sebetulnya ada tanya jawab. Bolehkah kalau ada yang mau bertanya 1 atau 2 pertanyaan saja? Ada yang mau bertanya kepada Ibu Gemari? Kalau ada nanti Ibu Gemari boleh sebentar kembali. Adakah pertanyaan? Oke, Ibu Gemari boleh. Ada yang mau bertanya Bu? Ini bukan ujian Bu Gemari. Silakan duduk Bu. Ada yang mau bertanya Ibu? Terkesima? Sudah cukup. Oh tadi saya pikir Ibu, oh ya. Oke Ibu silakan. Ya ampun pakarnya yang nanya, ya ampun. Ada ayat Alkitab firman Tuhan mana yang menghiburkan Ibu Gemari atau Bapak melewati ini? Yang betul-betul boleh dipegang ayat Alkitab. Lalu satu pujian yang sangat disukai oleh Bapak. Sandar mungkin Tuhan. Kita bisa nyanyikan sama-sama. Sandar Tuhan. Duet dengan Bu Lilit kah maksudnya Pak? Iya. Lagu favorit yang apa ya, mungkin Bu? Bapak dan Ibu. Pandanglah pada Yesus. Iya. Oh. Sandar Tuhan bukan? Kalau ayat Bu, itu yang selalu saya ingat. Banyak sih, cuman gak ingat ayatnya Bu. Oh apa misalnya Bu? Terus tadi. Petrus tadi. Kalau yang tentang suami dan istri selalu Pak Wima ya, maaf ya. Pak Wima selalu ngingatin kepada saya. Kalau ada masalah kecil-kecil, saya gak sopan, saya gak hormat sama abang saya, sama apa. Selalu bilang, sudah hormat, ingat ayat Alkitab, tunduk pada suamimu. Saya suamimu, dengerin kata-kata suamimu ini. Itu yang selalu Pak Wima suka bilang. Karena dia tahu istrinya agak susah kalau untuk dibilangin. Jadi benar-benar itu yang tentang istri Efesus ya Bu ya? Ya. Ya, Tunduklah pada Efesus suami. 3 ya? Efesus 5. Oke. Iya. Itu Bu selalu saya ingat. Jadi yang masih punya suami, tunduklah pada suami ya. Itu selalu Ada suami-suami di sini. Ya. Langsung kena saya. Kalau lagunya kami suka di motor berdua nyanyi. Wow. Pandanglah pada Yesus. Jadi kalau dinyanyiin sekarang saya nangis nanti gimana itu. Ayo Monda iringi kita. Yesus segala-galanya bisa nggak? Mungkin pandanglah pada Yesus. Edwin mungkin lebih tahu ya. Lelah dan kacaukah jiwamu, semua gelap gulitakan, bahagia dan bebas bagimu, terang alammu pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus.
disuram oleh sinar kemuliaan-Nya. Terima kasih. Terima kasih Bu Gemari, Tuhan berkati terus ya. Nanti diundang lagi ya Bu untuk tema yang lain. Baiklah, terima kasih. Sekarang saya akan lanjut dengan narasumber yang kedua, Tough Mothers yang kedua adalah dokter yang kita kasihi, Dr. Stefani. Mari kita berikan. Ya. Ya. Ya, selamat datang. Silakan Dokter. Oke, terima kasih Dok udah memberikan waktunya. Dokter Stefani cukup sibuk dan saya minta waktunya untuk boleh membagikan pengalamannya ya dalam pergumulan. Jadi kalau kita melihat Dokter Stefani selalu tersenyum ya. Tapi ternyata ibu-ibu yang tersenyum ini bukan berarti gak ada masalah. Ya. Tapi ada satu pergumulan yang berat, tapi mereka bisa tetap tersenyum. Makanya kita panggil, kenapa bisa tetap tersenyum? Kenapa bisa tetap konsisten di dalam melayani Tuhan? Baik Dok. Ya Bu Lilit. Bolehkah dokter sedikit menceritakan kesibukan dokter dalam pelayanan, pekerjaan sebagai dokter mungkin? Ya. Boleh silakan Dok. Ya, terima kasih Bu Lilit dan Shalom untuk semuanya. Kalau dalam keluarga ya sih tadinya sangat sibuk ya, tapi habis itu Cheryl anak saya cuma satu, dia sudah pindah ke Bali, kerja dari sana dan suami juga sudah pensiun. Sebenarnya saya juga udah pensiun gitu ya, jadi banyak hal kalau dalam keluarga masih bisa lah gitu ya. Kalau untuk pelayanan ya bersyukur kepada Tuhan sejak saya ditangkap Tuhan. Saya udah bilang kan jangan ngundang saya, kalau ngomong begini saya tuh gampang nangis gitu kan. Silakan Dok. Gak apa-apa Dok, ini kesempatan menangis di depan umum. Mestinya tadi dengan Bu Gemari, Bu Gemari lebih banyak nangisnya gitu ya. Tapi ini saya nggak ada apa-apa tapi jadi gampang nangis. Saya ini susah. Tidak apa-apa Dok. Ya kalau untuk pelayanan sejak saya bertobatnya itu juga bukan muda-muda banget gitu ya. Bertobatnya itu udah usia sekitar 34 tahun. Dan sejak itu saya ngikutin satu pelatihan pemuritan dan waktu itu memang Tuhan dari gereja saya yang lama dibawa ke Reform Pusat, masih di Granada, dan kemudian saya ikut satu pelatihan pemuritan. Sejak itu saya banyak dibukakan hal-hal yang tadinya saya kan nggak tekun dengan firman Tuhan dong waktu masih lebih muda gitu ya. Cuma tahu belajar textbook kedokteran gitu yang rasanya dengan itu aja udah habis waktu gitu. Tapi baru saya tahu gitu loh bahwa yang paling penting sebenarnya itu Alkitab kan, firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan. Buat apa kita punya ilmu tinggi-tinggi dan sebagainya, tapi firman Tuhan itu rada terabaikan gitu loh. Itu jadi nggak menunjuk jalan kehidupan juga gitu. Jadi sejak itu saya berkomitmen di dalam hati. Saya sudah ngikutin pemuritan, saya bergereja di Reform, saya dapat banyak doktrin yang luar biasa menguatkan, membentuk saya gitu. Jadi saya nggak boleh stop dengan pelatihan pemuritan. Saya harus bermultiplikasi. Jadi saya harus menginjil kemana-mana. Saya menantang orang untuk ayo ikut pelatihan pemuritan juga gitu ya. Karena di sana kita benar-benar saya merasa saya dibentuk. Saya jadi lebih nyata tujuan hidup saya. Dan lebih bisa menolong pasien-pasien saya gitu untuk juga
bisa memandang kepada Tuhan di dalam banyak pergumulan pasien lah seperti itu. Puji Tuhan ya. Jadi Tuhan Dan mempercayakan banyak pekerjaan Tuhan kepada Dr. Stefani ya. Iya, selain pelatihan pemuritan yang saya jalanin sejak tahun 94 ya. 94 saya pertobatannya di 94, setelah itu saya pemuritan, setelah itu sampai hari ini saya nggak pernah berhenti untuk masalah itu. Dan kemudian Tuhan buka-buka lagi pelayanan-pelayanan seperti Pro-Life Indonesia, di mana kami menghargai kehidupan, khususnya untuk bayi-bayi di dalam kandungan, supaya jangan dibunuh gitu ya, supaya jangan digugurkan. Apapun kejadiannya sampai ada bayi di dalam, jangan dia dibunuh. Seperti itu ya. Dan kemudian Tuhan tambahkan lagi dengan pelayanan di beberapa gereja untuk premarital class. Jadi mempersiapkan pasangan calon suami istri untuk mengetahui masalah medisnya sebelum akan masuk ke dalam pernikahan. Selain juga memberikan pesan pro-life untuk jangan melakukan pengguguran kandungan. Di dalam luar biasa ya, banyak sekali Tuhan percayakan kepada Dr. Stefani ya. Ya, ada satu cerita saya cukup unik ya dok. Dokter ini pernah memberikan resep kepada pasien yang datang. Pasiennya datang begini, terus oke, ini resepnya ya. Lalu pasiennya ambil resep itu, lalu dia ke apotek, ke bagian obat ya. Ke apotek ya. Nah, dia tidak lihat resepnya itu apa. Lalu ketika apoteker membaca, terus apa dok? Ini kok resepnya? Resepnya apa dok? Saya lupa. Iya, waktu si apotekernya membaca, dia bilang, Cik, sini dulu katanya gitu ya, panggil si Cik Mela sih. Cik sini dulu, ini resepnya gimana ini doa pagi, doa siang, doa malam, amin dalam nama Tuhan Yesus. Nah kebenaran pasiennya orang Buddha, waktu itu dia masih Buddha. Gitu ya, tapi sekarang ini dia sudah mengikuti pelatihan pemuritan puji juga Tuhan dan ya. sudah Jadi resepnya Dr. Stefani itu bukan obat kimia, tetapi obat dari surga. Jadi Cimela ya kalau tidak salah ya. Kemudian dia menerima Kristus dan saat ini dia aktif di dalam pemuritan. Jadi itu unik sekali ya. Menurut saya ini keberanian yang luar biasa dari seorang Dr. Stefani, berani memberikan resep kepada pasien ya. Tapi pasti mendengarkan ya, resepnya ternyata yang dibutuhkan pasien ini bukan obat kimia, tetapi relasi dengan Tuhan. Dan ternyata itu ampuh sekali ya. Sampai saat ini Cimela adalah orang yang sangat bersemangat di dalam Tuhan. Luar biasa. Nah dok, di dalam kalau kita melihat ya dokter begitu banyak sekali pekerjaan Tuhan ya. Kira-kira tantangan apa yang dokter alami gitu ya di dalam segala itu, apakah itu dari keluarga? Karena saya membayangkan di segitu banyaknya ya, mungkin akan sering keluar rumah ya. Iya, mungkin tantangan banyak tabrakan waktu ya, tabrakan waktu dan akhirnya lebih sering mengalahkan schedule buat keluarga dan akhirnya kan ada yang sewot gitu ya. Oh iya. Dan yang sewot. Ya juga misalnya ada jadwal atau apa kadang bisa telat karena tiba-tiba ada yang konseling gitu ya, jadi ada pasien sakit atau apa konseling atau tiba-tiba udah ada di depan saya, jadi saya kan nggak bisa jalan dong, duduk dulu dengerin seperti itu. Kira-kira pengaturan ya. Iya, jadi ngatur waktu harus benar-benar gitu. Ini ya. Iya, dan juga kan usia kita udah tambah. Selain itu saya belum lama jatuh dari tebing karang, sehingga kesehatannya juga masih harus dipulih-pulihkan secara sempurna ya, belum bisa langsung gitu berbalik atau atau gerakan-gerakan tertentu, walaupun sering saya lupa banget gitu, nanti di sininya gitu ya baru oh iya mesti hati-hati. Jadi misalnya dulu saya bisa bawa mobil jauh-jauh gitu, sekarang jadi untuk pelayanan ya, tapi sekarang ya dilihat-lihat juga, nggak boleh di terlalu jalanan jelek gitu karena dia nanti gitu-gitu agak-agak bahaya buat tulang leher. Itu 2 bulan yang lalu ya dok ya kejadiannya ya? 4 bulan yang lalu. Jadi dokter ini pernah jatuh dari tebing ketinggian 3 meter.
dan Dokter Stefani pada dari ketinggian 3 meter itu jatuh ke Ke pantai, karang yang ada banyak karangnya. batu-batu karang. Secara logika sebetulnya sudah tidak mungkin Lewat. bisa seperti ini. Ya, tapi Tuhan masih beri dia kesempatan. Nah, ini pasti ada sesuatu maksud Tuhan ya, Dok ya. Iya. Tidak pernah kesembuhan itu datang untuk kita bersenang-senang saja. Tapi pasti ada satu pesan Tuhan ya. Nah, tapi yang saya mau tanyakan, Dok. Dari sekian banyak tantangan atau ya di dalam pelayanan, apakah ada pergumulan yang sifatnya lebih dari dalam, dari internal Ya. yang dokter alami? Ya, Yang bisa terima kasih, dibagikan, Bu ya. Lid. Iya, jadi sebenarnya hidup itu kalau saya baca di Ayub 7 itu manusia memang harus bergumul di bumi, Ya. gitu ya. Semua manusia punya pergumulan pasti itu Ya. gitu, dan setiap kita seperti orang upahan setiap hari di bumi ini gitu. Nah, saya juga ada banyak sih tantangan mulai dari yang kecil-kecil sampai sedang sampai yang besar, dan yang saya anggap yang paling besar saat ini, ya. walaupun besar-besar yang lain sudah saya lewatin juga Ya. gitu ya. Saya harus bergumul untuk putri saya sendiri yang sedang terhilang. Dia sepertinya terhisap ke aliran-aliran yang seperti New Age Movement, seperti itu, sepertinya kayak gitu, yang untuk universal, yang kayak menyembah di universalnya ini, tapi bukan menyembah kepada Allah Tritunggal di dalam Kristus Yesus. Itu tantangan sekali karena saya minta keberanian dari Tuhan untuk bisa menginjili orang supaya bisa mengenal Kristus. Anak saya sendiri sekarang ini terhilang seperti itu ya. Begitu juga suami gitu ya. Saya juga bergumul untuk iman dia karena saya lihat masih up and down gitu ya. Jadi kadang terlihat bertobat, kadang terlihat biasa aja, nggak ada gregetnya dan sebagainya. Tapi kan saya nggak boleh menghakimi ya. Nanti semakin jauh gitu ya. Jadi cuma bisa Tuhan berbelas kasihanlah kepada keluarga ini gitu, keluarga kami ini supaya jangan ada yang binasa gitu ya. Sedih kan kalau pikir anak sendiri hilang. Itu sudah sejak umur berapa, Sheryl? Mungkin 6-7 tahun 6-7 belakangan ini. Mungkin 6 tahunan lah. Iya. Oke, jadi memang membayangkan ya, mamanya begitu dipakai Tuhan ya. Jadi kesedihan itu luar biasa ya, Dok ya. Ketika anak kita sendiri atau orang yang paling dekat dengan kita itu ternyata masih belum mengenal Tuhan dengan benar gitu ya, Dok ya. Iya. Nah, kira-kira dokter apa yang istilahnya langkah praktis yang dokter bisa lakukan untuk boleh menarik khususnya Sheryl ya? Karena beda tempat ya, Dok ya, beda kota ya. Iya. Apa nggak lebih baik dokter pindah ke kota yang sama dengan Sheryl? Kira-kira bagaimana, Dok? Intinya sebetulnya ada di mana ya, Dok ya? Iya. Saya pikir saya sih berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan buka hati pikiran dia gitu ya pada waktunya, atau Tuhan pertemukan dia dengan seseorang hamba Tuhan atau apapun, saya nggak tahu bagaimana caranya, karena saya pikir itu memang misteri gitu. Apakah itu memang harus terjadi untuk pembentukan saya lebih dalam, pembentukan suami juga gitu ya. Seperti apa saya juga nggak tahu. Yang saya tahu saya cuma bisa berdoa. Sering saya ajak juga, atau suami kalau lagi sadar gitu dia datang, saya berdoa yuk buat Sheryl gitu kan. Kami berdoa untuk dia gitu. Belakangan kemarin dia telepon, Mah, doain dong anjing saya lagi sakit. Saya begini, aduh kok doain buat anjing dia yang sakit, bukan buat jiwa dia gitu ya. Tapi apakah ini baru mulai dia mulai keinget lagi mamanya berdoa, berdoa, atau
atau apaan dia Tuhan gitu ya. Iya. Ya saya nggak bisa lain, cuma bisa berharap kepada Tuhan. Iya, memang tidak mudah ya karena Sheryl sudah usia Dewasa, dia sudah dewasa. 40 tahun. 40 tahun dengan karir yang bagus sekali ya. Dan kemarin dokter sempat katakan bukan dia mencari pekerjaan tapi pekerjaan mencari dia. Jadi dia sangat, kalau secara kita bisa katakan sukses. Jadi ternyata kita melihat di sini kesuksesan itu pun berbahaya. Jadi jangan kejar kesuksesan selalu ya. Kalau tidak bersama dengan Tuhan itu menjadi malapetaka ya kesuksesan itu. Benar. Ya jadi mungkin karena sudah dewasa tidak terlalu banyak lagi kita efektif untuk istilahnya ngomel ya. Ya nggak bisa. Kepada banyak berdoa gitu ya. Betul ya Dok tadi ya. Saya sih kita kan ada grup keluarga ya. Maksudnya cuma Robi, Sheryl, saya gitu bertiga. Jadi saya masih suka sih kirim-kirim kayak kalau saya lihat renungan ini kayak bagus banget. Terserah Roh Kudus mau kerja untuk dia terus dia mau baca atau dia langsung delete, saya nggak tahu, atau video yang bagus tapi saya kasih ke sana. Gitu. Tapi tadi ada satu yang bagus ya dokter bilang apa tadi pergumulan ini itu membawa dokter mengevaluasi apa yang Tuhan mau katakan kepada saya gitu kira-kira ya. Jadi tidak langsung dia ini memang bermasalah. Nah seringkali kita begitu ya ibu-ibu ya. Seringkali ketika kita melihat ada orang lain yang bermasalah entahkah itu anak kita, suami kita atau teman kita langsung masalahnya ada di dia. Padahal tadi dokter katakan itu mungkin baik buat saya pergumulan ini. Begitu ya dok ya. Itu mungkin baik buat saya. Walaupun sampai saat ini belum selesai ya dok ya? Belum selesai. Jadi pergumulan dokter Stefani belum selesai tapi masih bergumul. Tapi saya melihat ya, saya membayangkan kalau itu ada di posisi saya ya. Mungkin saya sulit tersenyum kayak dokter Stefani ini ya. Tapi dokter Stefani ini anytime kita ketemu dia selalu full smile. Lalu yang saya lihat adalah konsistensi dia di dalam melayani Tuhan. Tidak ada mengurangi sama sekali ya. Jadi kalau saya katakan lagu tadi itu pandanglah pada Yesus. Jadi dokter benar-benar sudah memandang kepada Yesus dan percaya bahwa Sheryl ada di dalam prosesnya Tuhan gitu kira-kira dok ya. Nah jadi saya mau bertanya pelajaran apa yang paling berharga yang dokter dapatkan dari pergumulan itu dan bagaimana menemukan kekuatan dan pengharapan sehingga bisa tetap semangat gitu loh bertahun-tahun penantian itu bertahun-tahun. Ya saya melihat bahwa pergumulan is pergumulan gitu ya. Tapi iman saya kepada Tuhan jangan goyah. Sesuatu yang harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Bahwa pergumulan itu ada untuk saya itu baik. Kalau enggak kayak Bu Gemari tadi bilang kita sombong, kita jadi mau-maunya kita pikir kita udah hebat banget, kita udah segala macam. Tapi dengan adanya pergumulan kayak gini, kita jadi banyak introspeksi ke dalam diri sendiri dan kemudian melalui itu kita jadi ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Setelah itu banyak didikan Tuhan untuk kita yang akhirnya bisa kita pakai untuk menolong orang lain lagi. Dan kemudian seperti Bu Gemari bilang kalau mungkin dulu kita bukan orang yang sabar atau orang yang lemah lembut gitu. Melalui problema demi problema kita dirubah Tuhan. Kita jadi punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kita jadi kangenin Tuhan melulu gitu ya. Dikit-dikit pengennya doa gitu ya. Kadang-kadang kan kita mesti diam aja doa di dalam hati aja. Lagi nyetir bisa doa, lagi jalan juga bisa doa, lagi segala macam. Gak usah gaya-gaya gitu. Jangan orang bilang, lu ngapain sih? Dikit-dikit Tuhan. Gayanya kayak udah apaan gitu kan. Enggak harus gitu. Tapi buat saya itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Karena hampir setiap hari saya mesti ketemu orang yang bermasalah baik dengan kesehatan fisik maupun dengan kesehatan rohani. Dengan orang yang belum kenal Tuhan. Dan waktu saya sudah dirubah Tuhan, saya pikir Tuhan bisa memakai saya untuk jadi berkat juga untuk orang lain. Mereka tahu bahwa dokternya juga banyak pergumulan kok. Tapi kok bisa maju, kok bisa tetap melaksanakan apa yang saya juga minta kepekaan. Supaya saya tahu Tuhan mau pakai saya di bagian mana nih.
gitu kan. Jadi nggak sembarangan kayak mesti pelayanan sana pelayanan sini kayak sibuk-sibuk, nggak gitu juga. Tetapi semuanya itu harus ada tujuan dan supaya Tuhan bisa dipermuliakan melalui hidup kita ini. Benar-benar kita jadi lebih peduli kepada sesama kita. Kalau dulu kita hanya untuk ya kita mau jadi orang baik. Saya mau jadi dokter yang baik gitu ya. Saya mau nolong orang karena saya memang mau berbuat baik. Tapi sekarang saya lihat itu sih nanti saya yang dipuji. Sedangkan saya harus melakukan hal-hal ini karena Tuhan dan segala hormat, pujian, kemuliaannya harus kembali kepada Tuhan, bukan ke sini gitu loh. Saya seperti yang Yohanes bilang, biar saya makin kecil, saya jangan kelihatan, tapi Tuhanku harus kelihatan. Kalau begitu Dok, yang terakhir, adakah ayat firman Tuhan yang benar-benar jadi pegangan dokter, menghibur dokter, memberi kekuatan untuk tetap setia dan tidak mengeluh gitu ya, dan tetap berpengharapan bahwa ini semua akan menjadi baik. Iya, Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Dan kemudian di sini dibilang begini, kemalangan, ini Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya pikir sampai seandainya pun Cheryl anak saya bertobatnya pas saya udah meninggal, seperti Ibu Mercy kemarin berkhotbah gitu bahwa papanya meninggal nggak pernah lihat anaknya udah bisa berkhotbah gitu kan. Nah saya pikir kadang mungkin memang kita nggak ngelihat sih keajaiban itu gitu itu jadi waktunya Tuhan saja. Kami hanya bisa berharap yang baik datang dari Tuhan pada waktunya. Dan saya sih tahu gitu di dalam hati bahwa Tuhan akan mengangkat dia dari lumpur dosa itu untuk kembali ke dalam terang Tuhan yang ajaib gitu. Jadi saya bilang, Tuhan kalau dia binasa gimana dia bisa memuji Engkau Tuhan. Kasihanilah dia, berbelas kasihanlah kepada dia, selamatkanlah dia gitu. Jadi itu adalah iman ya. Iman, kalau tidak punya iman itu nggak mungkin lah dokter bisa tetap berjalan terus bersama dengan Tuhan ya. Jadi di balik wanita-wanita tangguh tadi sebetulnya iman itu yang bekerja membuat mereka menjadi kuat. Dan saya pikir dari pergumulan-pergumulan ini tadi dua narasumber kita itu ada hal yang sama yang kita lihat. Mereka makin dekat dengan Tuhan begitu ya Dok ya. Mereka makin dipakai oleh Tuhan. Jadi pergumulan itu kita nggak usah takut ya. Kalau Tuhan izinkan pergumulan maka beresponlah dengan benar. Karena kita dikasih pergumulan, diizinkan, tapi juga ada janji-janji Tuhan yang kita bisa pegang. Yang kita bisa pegang. Begitu ya dokter ya. Benar. Luar biasa dokter ya. Puji Tuhan, kita akan berdoa terus. Saya juga secara pribadi ikut mendoakan apa yang digumulkan oleh dokter Stefani. Terima kasih sekali Bu Lid. Saya juga ikut di dalam pemuritan dokter Stefani. Sebetulnya karena apa? Karena saya melihat kok dokter ini kok gasnya nggak pernah selalu bersemangat bicara tentang jiwa gitu ya. Jadi saya juga ikut di dalam pemuritan. Saya bilang kalau dokter penginjilan tolong bawa saya gitu ya. Ya karena luar biasa saya melihat kesaksiannya. Baiklah, ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya. Oke, silakan Bu. Ketika bagaimana dokter tahu gitu bahwa putrinya itu udah maksudnya lari ya dari Tuhan. Terus ketika itu tahu kira-kira dokter cari nggak penyebabnya gitu apa ya gitu. Karena kan setahu saya waktu itu pernah cerita ya dia rajin Alkitabnya sampai di ini. Nah itu kan gimana ya bagi seorang ibu agak-agak takut juga. Jadi ternyata anak yang rajin sekolah minggu yang ini bisa juga gitu ya, bisa yang terhilang lah. Ya betul, terima kasih sekali Bu Duma, pertanyaannya sangat luar biasa. Begini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya menikah dengan seorang pilot, ya, penerbang. Tantangan seorang istri pilot itu bukan kecil. Ya,
ada sih pilot yang sangat kalau sudah ketemu Tuhan mungkin dan dia taat, setia dan sebagainya gitu. Tapi saya ngalamin bahwa suami waktu itu belum dalam Tuhan. Sehingga boleh bayangkan aku jungkir balik dengan kesetiaan, dengan masalah-masalah seperti itu yang mungkin bikin kami sering ribut. Dan sebenarnya kami kalau mau ribut nggak mau Cheryl dengar gitu. Tapi mungkin ada waktunya Cheryl sempat dengar. Kan kita nggak selalu bisa pas meledaknya nggak selalu di kamar. Gitu kan. Kadang jadi aja di mobil kayak di mana kayak di segala macam tempat gitu ya. Jadi mungkin di situ dia kecewa. Dan ya dia kecewa dan kemudian padahal waktu itu saya tahu dia lagi yang baca firman Tuhan, yang udah mahasiswa sih. Dia mahasiswanya di UPH untuk sarjana komunikasi dan dia MSc-nya di UI. Gitu ya. Dia ambil pengkajian terorisme internasional. Terorisme. Jadi dia lihat ada 2 teroris di rumah dia, jadi dia sebel. Itu ya. Ya, jadi mungkin itu yang kecewa dan satu waktu dia dikirim sama kantornya ke Amerika di New York kalau nggak salah. Terus habis itu waktu itu sepertinya dia masih bergereja di sana, tapi kemudian saya nggak tahu apa yang terjadi di sana, gitu ya. Ketemu komunitas yang seperti apa, yang jelas setelah baliknya itu, dia ngikutin ini juga. Dia orangnya memang seneng kayak acting, kayak segala macam lah. Dia ikut kelas acting, jadi acting school di sana yang punyanya si siapa namanya? Ya, aku agak lupa. Terus kayaknya prinsipalnya itu, jadi kepala sekolahnya itu, mungkin dia itu yang orang yang tadi New Age Movement atau apa gitu ya. Jadi dia ngelihat Cheryl sangat berbakat gitu. Dia sering panggil ke dalam office-nya. Ngomong sama Cheryl gimana kamu ada masalah dalam hidup apa enggak gitu ya. Ini saya tahu karena dia cerita tanpa waktu pulang gitu, dia cerita, "Mah, si Ibu Tania itu, Miss Tania itu sangat baik sama saya." Tania itu kepalanya. Dia itu suka panggil tanya, "Cheryl, kamu ada masalah di dalam hati kamu, apa beban berat atau apa gitu-gitu," kayak model begitu. Dan dia bilang, "Iya, aku kadang sebel sama papaku," misalnya gitu ya. Terus dia bilang, "Kamu harus ampuni, gak boleh begitu. Kamu harus ampuni papamu supaya hidupmu berhasil, supaya kamu lancar, supaya kayak begitu-begitu ya." Tapi semua itu hanya memupuk dia untuk ngelihat supaya dia gitu. Jadi egonya ditinggiin. Kalau kita kan, kamu harus ampuni supaya Tuhan disenangkan hatinya, misalnya begitu ya. Ya seperti itu. Dan waktu dia datang, saya mulai perhatiin, loh kok dia makan sekarang gak berdoa ya? Loh kok kalau kita ada ibadah dia menjauh, seperti itu ya. Loh kok dia udah gak pernah buka Alkitab, udah gak semua itu udah enggak. Satu waktu saya nanya, saya bilang, "Rel, Mama lihat kok kamu sepertinya udah gak pernah berdoa loh." Dan dengan sangat lugas dia menjawab saya dong. Dia bilang, "Loh Mah, kita boleh dong beda. Mama begitu, saya begini." Gitu. Jadi biarin saya Mah, saya ini orang dewasa loh. Mama gak boleh gitu. Kayak begitu. Nah tuh saya bilang, "Ingat Cheryl, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang bisa menyelamatkan kamu kecuali oleh nama Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu pergi menyembah yang lain, itu kamu mendukakan hati Tuhan." Itu kan menurut Mama. Gitu kan dia jawabnya. Akhirnya saya pada kesimpulan,
saya hanya bisa berdoa, berperang rohani. Saya tahu iblis benci sekali sama saya juga gitu ya. Karena melihat bahwa saya suka sekali memang dengan penginjilan, mau dalam pesawat, mau di mana, mau di mana, ketemu di kapal, ketemu di orang di mana gitu. Saya selalu, Tuhan beri aku roh keberanian untuk bisa menceritakan cinta kasih Tuhan kepada orang itu kalau dia mungkin belum dalam Tuhan. Nah yang kayak begitu-begitu saya lihat anak saya, suami saya, anak saya, oh bukannya kayak begitu ya. Nah sekarang karena suami udah pensiun, udah lebih tenang di rumah gitu. Ya kami bisa, saya masih bergumul untuk dia supaya stabil. Tapi ada waktunya kami bisa sama-sama mendoakan Sheryl. Begitu Bu Duma kepanjangannya. Ya, gitu ya Bu Duma ya. Jadi memang ya itu tantangan dari iblis ya karena mungkin ini banyak sekali pelayanan pekabaran Injil. Satu lagi deh. Oh boleh. Gini kan kadang-kadang kalau kita melayani ya seperti itu kan banyak mengambil jiwa. Terus ternyata yang di depan kita nih malah terlepas gitu. Itu gimana ya dokter bisa bertahan? Kan ada aja mungkin omongan orang orang lain bisa diurusin kata kasar, sendirinya aja gitu kan. Kan kadang-kadang orang bisa pakai itu jadi cerminan gitu kan. Nah, bener banget itu yang saya alami kan. Ada yang miring juga gitu bilang, orang lain dia bisa injili, dia bisa muridkan keluarganya, gitu kan. Nah, terus saya datang ke beberapa hamba Tuhan, termasuk ada Calvin di sini waktu itu, ada Pak Tama, ada siapa lah, pokoknya saya ngomong gitu. Oh, ada Pak Ronald Oro waktu itu juga, ada Pak Sony, ada siapa lah. Terus mereka bilang gini, Dok, Anda sudah membawa Sheryl sejak jadi sejak saya bertobat, itu Sheryl masih kecil. Anda sudah membawa dia ke sekolah minggu kan? Iya, waktu itu dia sekolah minggu di pusat ya. Yang di pusat sekelas masih sama Rebecca Tong. Sama-sama itu di situ, satu level di situ gitu. Dan terus kan sampai mahasiswa, kayak begitu. Sampai dia udah lulus, udah kerja. Nah itu gitu dia terhilangnya di waktu kerja. Maksudnya udah dewasa, harusnya kan gak boleh terhilang, udah segitu dong. Udah stabil dong. Jadi mereka bilang begini, jangan dengar suara yang itu. Karena itu udah jelas menurut Anda itu siapa Dok? Iblis, saya bilang begitu. Iblis. Ya, itu suara iblis. Kalau memang anak ini nggak pernah dibawa kepada Tuhan sejak masa dokter bertobat dan sampai dewasanya, itu dokter bersalah. Tetapi karena dia sudah dibawa, kita udah sama-sama semuanya, sekarang dia bertanggung jawab. Tapi kita jangan berhenti mendoakan dia, jangan banyak berkonfrontasi. Supaya dia jangan banyak pahit karena dia bisa dipakai iblis terus. Sedangkan kita yang sudah dalam Tuhan itu harus tahu Tuhan pimpin kita bagaimana untuk memenangkan dia. Emang yang bisa menangin dia cuma Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai kita jadi alat di tangan Tuhan untuk akhirnya dia lihat, wah yang benar ini selama ini gue memang salah, gue udah berdosa ke Tuhan. Dan mungkin di dalam kesalahan dan dosa yang begitu besarnya karena sudah melawan Tuhan, berontak kepada Tuhan, saat dia bertobat dia akan jadi orang paling taat kepada Tuhan. Ya. Jadi memang suara-suara itu sebetulnya itu sangat sering ya kita mendengar ada yang aktif, kemudian anaknya atau apa lari, lalu keluarlah statement itu. Jangan sibuk-sibuk di luar deh kalau yang di dalam belum beres. Itu sebetulnya sepertinya benar, tetapi di satu sisi kita juga harus waspada, itu bisa juga cara iblis untuk menghentikan kita mencari jiwa atau menghentikan kita melayani Tuhan. Itu cara iblis. Dia bisa pakai, kadang-kadang saya juga suka over ini ya, kalau saya lagi mau pelayanan yang kayak KKR regional gitu ya, pekabaran Injil. Saya benar-benar berdoa supaya Tuhan Engkau jagalah anak-anakku gitu ya, orang tuaku, supaya jangan
kelemahan mereka kemudian dipakai oleh iblis untuk melemahkan saya. Iya. Nah seringkali itu terjadi. Jadi ya, saya percaya Betul. itulah Dr. Stefani, dia selalu, karena saya banyak sharing juga, dia selalu percaya bahwa apa yang saya tidak bisa ubah karena keterbatasan sebagai manusia, tapi Tuhan itu bisa mengubahkan, cuma waktunya Tuhan. Tapi Ya. tetap ada pelajaran, ya kan dok ya? Iya. Ya itu yang saya senang ya, dia selalu melihat apa pelajaran Tuhan lewat pergumulan Sheryl ini untuk saya. Akhirnya apa? Ya Dr. Stefani juga lewat pergumulan itu semakin semakin maju, Semakin punya relasi yang relasi yang lebih makin, baik dengan Tuhan, semakin sepertinya Tuhan itu bilang begini, tenang, yang ini bagianku, yang itu bagianmu ya, kerjain gitu loh, jangan kamu mundur, kayak gitu. Iblis mau saya mundur. Ya, betul. Baiklah, mungkin satu saja pertanyaan lagi, secara singkat aja kalau ada. Silakan dari bapak-bapak juga boleh, dari bapak-bapak boleh. Kalau tadi ibu semua ya. Sudah? Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Stefani. Terima kasih dok untuk kesaksian yang diberikan. Ya kita terus berdoa juga ya. Dokter jangan duduk dulu, sini dulu. Oke. Ya untuk kesaksian yang diberikan buat kita terus berdoa untuk Sheryl. Karena saya juga mengenal Sheryl dulu rajin sekali ya. Ya biarlah waktu Tuhan sendiri akan bekerja untuk Sheryl. Dan sebelum Dr. Stefani kembali dan saya mengundang Ibu Gemari ya untuk juga maju ke depan sebagai ucapan terima kasih dari Persekutuan Wanita. Ada sedikit yang cantik-cantik ya untuk ibu-ibu yang hatinya cantik ini. Silakan diberikan langsung oleh Ibu Gembala kita. Wah, tepuk tangan. Oh begitu, oke. Boleh difoto. Sayang sekali, ini cantik sekali ya. Kita kasih ya, jadi saya kasih ke Dr. Steph. Oh foto dulu. Ya, difoto juga ya. Terima kasih sekali lagi dokter. Ya, makasih ya dok ya. Ya Bu Gemari, terima kasih Dr. Steph. Ya silakan. Ya. Ya. Mungkin Ibu Gemari boleh duduk di sini atau oh boleh. Oh duduk di depan boleh. Silakan. Ya. Ya sebelum ibu-ibu yang hatinya secantik bunga. Ya, sebelum kita menutup perbincangan ini, mohon kesediaan Ibu Mercy untuk mungkin bisa menambahkan poin-poin penting atau prinsip-prinsip penting yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan atau diceritakan oleh Ibu Gemari dan Dr. Stefani. Kalau dari saya, kiranya saya tadi berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus mampukan untuk saya boleh melihat setiap pergumulan itu lewat kacamata iman, gitu ya. Dan juga bagaimana Tuhan boleh menolong saya untuk bisa mengamat-amati pekerjaan Tuhan di dalam hidup saya. Baik itu suka, baik itu duka. Karena kedua masa ini akan selalu hadir di dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Jadi bagaimana kita melihat ini adalah pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Karena ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, saya ingat Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam Tuhan adalah hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kira-kira begitu ya. Jadi setiap hal apapun yang datang dalam kehidupan kita, itu adalah pekerjaan Tuhan untuk kita dan bagaimana kita minta Tuhan untuk boleh mengamat-amati pekerjaan Tuhan supaya kita memahami. Baik, saya persilakan Ibu Mercy untuk boleh memberikan. Ya, terima kasih ibu-ibu. Saya diberkati dari dua sharing ibu-ibu ini ya. Setiap mereka sepertinya memiliki dua pergumulan yang berbeda.
tapi memiliki air mata yang sama, yang kita bisa belajar banyak hal, dan sama-sama memiliki ciri mereka dikuatkan oleh firman Tuhan. Ibu-ibu, pemilihan judul Tough Mothers itu sama sekali jangan ibu-ibu memikirkan seperti ide dunia. Bahwa mereka itu kuat karena mereka punya ciri-ciri kekuatan tertentu. Yang satu mungkin pintar menginjili, yang satu mungkin punya ketabahan merawat suami. Bukan tipe kekuatan atau tough ya, kuat seperti demikian. Tetapi kita melihat satu ciri, mereka itu berdua kuat. Justru karena Tuhan itu menyingkapkan semua kelemahan mereka. Dan memakai kelemahan mereka itu menjadi sesuatu kekuatan yang mengubahkan orang lain. That's it. Itu artinya kuat ya. Bukan karena mereka memiliki karakter-karakter bagus tertentu. Tetapi kekuatan mereka adalah justru di dalam semua kelemahan mereka. Yang gak bisa dibayangkan dunia. Ada air mata, ada kegagalan, ada keberanian jujur, bahwa saya itu sebenarnya orangnya pemarah, sulit taat, ada kejujuran berani terbuka seperti apa yang Dr. Stefani tadi sampaikan. Ada mungkin hal-hal yang berbagian menimbulkan anak itu menjadi pahit hati, dan itu tidak mudah untuk diterima dunia. Dunia kalau mau cari orang untuk pekerjaan, mereka akan lihat orang ini punya kredibilitas bagus apa, berprestasi apa, pinter menaikkan kantor saya itu apa. Mereka nggak akan mau terima resiko kalau orang itu punya kelemahan-kelemahan, sulit. Tetapi kalau kita ikut Tuhan, tidak, bukan karakter itu. Tuhan akan bongkar semua kelemahan kita, dan Tuhan akan katakan, lewat semua kelemahan kamu, saya buktikan nama saya masih tetap bisa dipermuliakan. Nah itu beda dari dunia. Dunia katakan enggak mungkin, saya tuh kalau jelek saya harus tutup. Ya kalau saya lemah, saya enggak boleh kasih tunjukkan sama orang-orang lain. Saya harus tunjukkan I am Wonder Woman. Tapi Tuhan katakan enggak, itu bukan bagian saya ya, silahkan kamu ikut dunia. Ya tapi kalau Tuhan, kamu rela enggak? Semua kelemahan kamu akan saya paparkan kepada seluruh isi dunia, dan mereka tetap akan menghormati saya. Nah itu yang sulit, karena saya sendiri hamba Tuhan, merasakan ada sedikit bagian dari yang Ibu gemari atau Dr. Ste alami, itu tidak mudah. Ya, saya ada satu ayat, ibu-ibu mari boleh kita baca selama mereka berdua men-sharingkan. Saya berdoa, Tuhan, apakah kebenaran-Mu yang boleh memberi damai sejahtera bagi setiap kita. Kita buka dari 2 Korintus ibu-ibu ya. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Itu ketika Paulus berdoa, Tuhan angkatlah duri dalam daging ya. Dia kesakitan, Tuhan angkatlah duri dalam daging. Ada utusan iblis yang 3 kali menggocoh aku. Jadi dia berdoa sama Tuhan 3 kali. Hamba Tuhan ya, Tuhan 12. Tarik duri dalam daging ini. Nah ayat 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Mari kita baca ibu-ibu, bagaimana cara Tuhan menjawab hamba Tuhan yang berdoa sampai 3 kali. Jawabannya begini, 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus mungkin minta sembuh, minta dilepaskan, tapi Tuhan beri jawaban apa? Kasih karuniaku cukup. Saudara minta apa sama Tuhan? Kadang Tuhan gak jawab seperti yang kita mau. Tuhan cuman bilang, saya beri kamu kasih karunia. Nah ini yang tidak kita sukai. Saya minta suami saya sembuh, jawablah Tuhan. Saya gak perlu uang itu misalnya. Tapi Tuhan berjawabkan, saya beri kasih karunia kepada kamu dan anak-anakmu untuk melewatinya.
Dan itu tidak bisa dibeli dari dunia ini. Ya, saya mau Tuhan rubahkan hati suamiku menurut keinginanku, tapi mungkin Tuhan jawab, saya beri kasih karunia kamu untuk menanggungnya. Supaya apa? Justru dalam kelemahanlah kita boleh berbangga. Nah, itu keluarga kasih karunia, itu komunitas hidup di dalam kasih karunia seperti itu ya ibu-ibu. Ibu Gemari saya bilang pada Ibu Lilit ya Bu. Saya bilang gini, saya selalu melihat ibu itu cocok sekali dengan namanya ya. Seorang ibu yang bergemar ya. Tapi she is always smiling face. Ya, di dalam segala sesuatu. Halo Bu Mercy, saya bukan bermaksud meninggi-ninggikan ya. Tapi ibu-ibu adalah saksi mata bukan? Ya. Tapi Ibu Lilit bilang, beliau pernah bilang, motor saya itu saksi hidup berapa banyak air mata saya di hadapan Tuhan. Ya hal demikian ya. Maka kita akan melihat, perempuan-perempuan ini bukan perempuan-perempuan yang anti peluru, yang tidak pernah mengeluarkan air mata, yang kita bisa minder melihat mereka. Wah, raksasa rohani berat banget mereka, kenapa saya cengeng? Tidak, ya. Mereka sudah melewati air mata itu dengan Tuhan, Anda dan saya cuma melihat sepersejutanya saja. Dan kita memuji Tuhan. Tapi waktu kita dengarkan sharing mereka, gak ada yang namanya giant rohani di hadapan Tuhan, gak ada. Semua orang pernah menitikkan air mata, bahkan hamba Tuhan. Kita stres loh kalau lihat orang-orang yang sepertinya gak pernah terluka. Sepertinya seluruh peluru roh dari dunia ini tidak bisa melukai mereka gitu ya. Tapi kita melihat bahwa dia pernah letih, pernah lelah, pernah menitikkan air mata. Ya pernah ada pertanyaan juga seperti dokter stay mungkin berapa lama Tuhan mendoakan buat anak-anak saya. Ya tapi demikianlah ya Tuhan ubahkan mereka di dalam kelemahan ya. Lalu saya belajar itu keberanian mereka melangkah dengan Tuhan ya banyak hal. Saudara kita mungkin tidak melewati perjalanan rohani seperti dokter stay bergumul dengan seorang anak, dengan Ibu Gemari, tapi lihatlah teladan rohani yang mereka wariskan, yaitu kesetiaan mereka menikmati Tuhan lewat firman Tuhan. Ya, lewat komunitas yang cinta Tuhan, itu tidak bisa ditawar lagi ya. Menikmati firman Tuhan dan firman Tuhan itu yang merubahkan hidup kita. Hal-hal sederhana ya dari Ibu Gemari itu ada 4 kali ya beliau mengatakan, mengucap syukur, rendah hatilah karena Tuhan sudah menghancurkan beliau dulu yang katanya lebih pemarah. Saya baru tahu loh Bu, saya baru tahu jenis dirimu yang pemarah. Ya, rendah hatilah dan kalau ibu-ibu perhatikan tadi rendah hatilah dan mengucap syukur itu adalah kata-kata keyword yang terus diulang-ulang ya. Dan saya lihat dari 2 orang ibu ini, mereka ketika menyerahkan mungkin kelemahan dan air mata mereka kepada Tuhan, saya belajar satu prinsip begini ya. Semua yang pernah kita serahkan kepada Tuhan, itu betul-betul tidak akan hilang percuma. Tidak pernah hilang percuma. Entah saudara berikan pelayanan, uangmu, hatimu, even your tears, air matamu, itu tidak ada satu yang boleh percuma di hadapan Tuhan. Saya percaya itu. Ya, jadi blessingnya yang Tuhan menjawabkan tadi Bu Gemari bilang supaya suami saya pulang. Tuhan menjawab lebih dari yang kita minta. Ya, yaitu dijawab Tuhan, mana lebih indah pulang di hadapanku bersama dengan aku atau hanya pulang ke rumahmu. Nah itu nilai-nilai yang agak sulit ya. Yang kita jawab ya pulang ke rumah Bapa lebih indah. Yaitu kalau kau belum mengalami ya. Ternyata harus melepaskan maka akan mendapat. Jadi anak-anak itu adalah saksi mata bagaimana seorang papa dan seorang ibu mengutamakan Tuhan dalam keluarga mereka. Dan anak-anak mereka tidak akan pernah kekurangan berkat apapun. Itu berkat. Saya ingat bahwa Tuhan bilang bahkan air matamu pun kutampung dalam kirbatku. Ratapan bilang ya. Air matamu pun saya tampung. Tidak ada air mata orang yang cinta Tuhan yang terbuang percuma.
kemarin saya bilang tentang Hana, Tuhan itu membangun satu keluarga kerajaan yang besar lewat air mata seorang ibu. Ya, Tuhan membangun kerajaan lewat terseduh-seduh, hancur hatinya, menangis terisak-isak sampai tidak bisa keluar kata-kata seorang ibu. Itu Tuhan memberkati, membangunkan satu kerajaan yang besar. Begitu, itu dua hal yang saya pelajari dari mereka ya ibu-ibu. Lalu untuk kayak Dr. Stay itu saya sedikit mengalami seperti demikian Bapak Ibu Saudara. Kita tuh doakan ya, anak-anak kita itu ada yang terhilang seperti si bungsu yang makan makanan babi di luar rumahnya. Tapi anak-anak kita juga bisa terhilang di rumah Bapa di surga. Mereka ada di gereja, mereka melayani Tuhan, tapi mereka tidak pernah mencintai Tuhan. Yang ini jauh lebih sulit daripada yang makan makanan babi. Malah saya yang nangis. Tapi anak-anak baik di kandang babi ataupun anak-anak yang terhilang di gereja, Alkitab bilang mereka punya papa yang cinta Tuhan. Dan dalam bagian kita, mereka punya ibu-ibu yang berdoa untuk mereka. Jangan terlalu bangga anakmu dalam gereja. Kalau Tuhan korek hati mereka, sesungguh-sungguhnya mereka tidak terlalu cinta Tuhan dan mengenal Allah yang kita sembah dengan segenap hati. Mereka belum klik sampai ke situ. Tapi mereka sungguh diberkati karena punya mama-mama yang kekuatannya adalah air mata. Yang terus menangisi mereka sampai titik akhir hidup kita. Satu kali Monica itu mamanya Agustinus, bapak gereja. Kalau ibu-ibu lihat di dalam catatan sejarah. Seorang ibu yang terkenal berdoa karena mati-matian berdoa untuk anaknya Agustinus sejak umur 17 tahun. Seks bebas, ikut aliran sesat, berganti-ganti perempuan, punya anak tanpa diakui. Hidupnya brutal sekali, itu Bapak Agustinus ya. Maka mamanya berdoa untuk dia itu 20 tahun. Setiap kali mamanya pergi ke seorang bishop ya, lalu bilang doakan anak saya, dan dia terus menangis di chapel, di kebaktian itu ya. Sampai satu kali ada satu catatan, bishop itu bosan. Lihat Monica itu 20 tahun tiap kali datang dan menangis berdoa untuk Agustinus yang hidupnya seks bebas seperti itu. Sampai satu kali bishop itu bilang begini sama ibu Monica, sudahlah, pulanglah kamu, pulanglah kau. Seorang anak yang didoakan dan menghabiskan air mata ibunya seperti anakmu tidak mungkin akan dibinasakan Tuhan. Menarik ya. Itu kalimat mungkin seperti Imam Eli itu loh. Udah pulanglah kamu perempuan mabuk. Kalimat itu mungkin asal-asalan. Tapi seorang perempuan sederhana seperti Hana begitu percaya loh sama kalimat hamba Tuhan yang asal-asalan, ya kan? Karena Hana tahu ini sendiri dia nggak bisa ngurus anaknya loh. Hana mengimani kata-kata yang keluar dari mulut Imam Eli. Udahlah, pulanglah, Tuhan dengar doamu, pulang, jangan nangis lagi. Dia pulang dengan tidak muram durja. Saya langsung ingat Monica itu, dia tahu nih bishop ini udah bosen dengerin dia itu mengeluh 20 tahun dan anaknya nggak dirubahkan Tuhan. Sudahlah, pulanglah kau. Kayak seorang anak yang menghabiskan air mata sebanyak ini dan terus didoakan ibu sebanyak ini. Gak mungkin dibinasakan Tuhan. Karena apa? Supaya Monica cepat-cepat pulang. Dia udah capek dengerin pergumulannya. Dan Monica pegang mengaminkan. Anak yang menghabiskan air mata ibu sebanyak ini tidak mungkin dibuang Tuhan. Dan dia mendoakan Agustinus sampai detik terakhir. Dan dia pun sendiri tidak sempat melihat anaknya.
bertobat di hadapan Tuhan. Nggak masalah, itu bukan bagian kita ibu-ibu ya. Jadi kiranya Tuhan memberkati kita ibu-ibu. Kekuatan kita seorang perempuan terletak bukan di pintar mencari uang, pintar mengatur rumah tangga, atau kelihatan hebat. Kekuatan kita luar biasa adalah anak dan suami kita melihat kekuatan kita meneteskan air mata, bergumul di hadapan Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita ya. Untuk Dr. Stay juga saya sedikit memiliki kesamaan ya dengan Dr. Stay dalam satu sisi. Ibu-ibu sedikit ya, saya pernah menolak seluruh pelayanan tentang parenting education selama 1 tahun. Suami saya heran, entah dari cabang bahkan dari pusat, kalau minta saya bawakan seminar tentang pendidikan anak, saya langsung tolak. Kenapa? Karena saya tahu setiap kali saya seminar seolah-olah iblis itu menuduh di sana dan mengatakan teori anak lu gak sebagus seminarmu. Kira-kira demikian ibu-ibu. Tapi Tuhan memberi saya berkat ayat tadi. Suatu kali Tuhan ingatkan saya begini. Kamu itu ya maunya dipakai kalau kamu kelihatan hebat. Bisa nangkep maksud saya ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya tanya, kamu mau tidak saya pakai tapi orang melihat bahwa kamu itu crippled, kamu lumpuh, kamu tidak berdaya, kamu ibu yang gagal, tapi kamu berharap pada saya. Kamu mau enggak? Dan dengan tertunduk saya berkata, saya mau Tuhan. Saya mau. Dan saya kembali menerima pelayanan-pelayanan itu. Yaitu apa? Saya bawakan seminar parenting terus, tetapi jemaat Tuhan tetap melihat bahwa saya juga ibu yang gagal. Tapi saya adalah ibu yang berdoa. Saya ibu berharap kasih karunia. Tadi kan Dr. Stay, ya biar Tuhan makin bertambah, saya gak ada kelihatan. Itu menyakitkan Bapak Ibu Saudara. Saya pernah bawa seminar, ada seorang jemaat bertanya, tapi kan maaf ya Bu, tapi kan anak ibu juga gak naik kelas. Kira-kira demikian ya. Oh iya. Dan saya menerima semua itu. Ibu-ibu harap bisa melihat ya, tidak mudah untuk membawa jemaat Tuhan itu bertumbuh melihat kasih karunia. Kasih karunia itu berarti saya, Dr. Stay, Ibu Gemari itu diterima Tuhan, dikasihi Tuhan, dipakai Tuhan bukan karena kami hebat. Tapi karena memang Tuhan yang hebat dengan memakai semua compang-camping kami ini, ya sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita ibu-ibu dan kita bertumbuh menjadi komunitas kasih karunia, komunitas yang terus mendoakan, kita mendoakan Ibu Gemari terus. Satu sedikit lah, saya pernah Ibu Gemari bilang gini ya, Bu, Ibu ingat gak? Saya ada persembahan, tapi saya kasih, waktu itu Ibu bilang mana ya, ke satu pelayanan. Ibu ingat gak Joyce bilang apa? Ibu masih ingat? Mama, kalau mau kasih persembahan, kasih selalu ke Buara. Anaknya mengingatkan beliau padahal ya itu ada satu persembahan lebih ya. Tapi saudara lihat ya, anak-anak yang ditabur dengan air mata, dengan penderitaan, dengan kesaksian hidup, melihat mama papa itu Tuhan yang terutama. Gak akan sia-sia. Luar biasa diberkati Tuhan. Saya tertusuk ya, ini saya mau kasih ke ini. Waktu itu Ibu Gemari bilang, anaknya yang mengingatkan, Mama jangan lupa kasih persembahan di Buaran. Waduh, saya tertusuk sekali ya. Mama, di situ papa mama bertumbuh. Kasih itu ke Buaran. Bener ya Bu ya? Itu Ibu tak tahu, saya menangis, saya bilang Tuhan, ada jemaat-jemaat itu yang mengikut Tuhan itu hatinya very giant lebih daripada hamba-hamba Tuhan. Ada jemaat-jemaat itu yang menghidupi firman Tuhan. Oh Tuhan, Kaulah yang terutama. Itu lebih daripada hamba-hamba Tuhan. Yang melihat apa pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah itu lebih besar daripada diri mereka sendiri. Kiranya kita mendapat warisan berkat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, lewat perempuan-perempuan sederhana yang dipakai dan dibentuk Tuhan. Itu dari saya.
Ya, silahkan Ibu Lilit. Sudah oke ya. Sekali lagi mari kita Mungkin kita bangkit berdiri ya. Kita mau mendoakan 2 orang ibu ini di hadapan Tuhan. Mari kita buka suara, kiranya Tuhan terus berkarya dalam kehidupan Ibu Gemari dan 2 orang anak terkasih mereka. Kita bahkan doakan untuk studi pasangan hidupnya. Dan kerajaan Allah dinyatakan lewat keluarga ini lebih indah lagi. Sebutkan nama Dr. Stay juga dalam doa kita. Untuk Pak Robi, bahkan Cyril dalam doa kita. Kita tidak tahu cara Tuhan menjawab doa, yang pasti Tuhan tidak akan dipermalukan lewat keluarga-keluarga yang cinta Tuhan. Kita berdoa, Tuhan menjawab doa seperti apa yang Tuhan inginkan. Mari kita buka suara dengan segenap hati, kita berdoa untuk kedua orang ibu ini. Kita berseru di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, hamba-Mu limpah dengan syukur Tuhan boleh melihat bagaimana Tuhan membentuk wanita-wanita seperti kami, ibu-ibu seperti kami, bukan di dalam kekuatan, di gagah kuat kami, tetapi di dalam segala carut marut, kelemahan, keterpurukan kami. Dan disitulah arti penebusan, arti kasih karunia. Oh Tuhanku yang baik, Tuhan berkati Ibu Gemari menjadi seorang ibu yang sungguh-sungguh seluruh hidupnya adalah pengucapan syukur kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menghiburkan dia, Tuhan menopang dia, bahkan di dalam seluruh sisa hidup dia, Tuhan memakai dia untuk jadi berkat bagi lebih banyak kaum wanita, lebih banyak anak-anak Tuhan, lebih banyak gereja Tuhan diberkati ya Tuhan, lewat semua hidup dia. Anak-anaknya Tuhan berkati studi mereka, Tuhan berkati masa depan mereka, pilihan-pilihan yang mereka buat Tuhan. Bahkan pasangan hidup mereka kelak, semuanya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Dan hamba berdoa untuk Dr. Stay juga, begitu ajaibnya Tuhan boleh menolong Dr. Stay dan banyak kejadian-kejadian besar yang adalah mujizat Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, lewat hidup hamba-Mu ini ya Tuhan, ada banyak jiwa yang disentuh, Injil diberitakan, dan banyak orang boleh mengasihi Tuhan. Ajaibnya cara-Mu ya Tuhan, dan Tuhan membalut hatinya sebagai seorang ibu. Tidak pernah ada kata lelah, tidak pernah ada kata menyerah Tuhan. Untuk mendoakan bagi suami dan anak-anaknya Tuhan, untuk mengenal Engkau dan menikmati Engkau seperti yang Tuhan izinkan kami boleh alami. Dan kepada kedua orang ibu Tuhan, nama Tuhan sungguh boleh dihormati, diharumkan, dipuji-puji, dan boleh dimuliakan. Inilah seru sembahyang kami ya Bapa. Ibu Lilit yang tutup kita dalam doa. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Dan kekuatan kami hanya ada pada Tuhan. Bapa di surga, biarlah kami boleh melihat keindahan kasih karunia Tuhan, bukan kekuatan kami. Iya Tuhan. Kasih karunia Tuhan itulah, biarlah kami belajar terus Tuhan, melihatnya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi wanita-wanita yang tough di dalam iman kami kepada Tuhan. Iya Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang berkelimpahan pada siang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat 3 orang ibu ini. Terima kasih Bu Lilit. Thank you so much. Aduh berkat besar sekali. Thank you Dok Stay. Makasih banyak.